Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas tentang segala hal di dalam fisika dasar. Nah, teman-teman, ini materi terakhir ya tentang viskositas di dalam fluida, materi terakhir dalam fluida. Nanti selanjutnya kita lanjutkan ke materi terakhir di semester 1 tentang termodinamika dan termokinetik gas. Digabung biasanya ya. Kemudian nanti selanjutnya baru kita memasuki materi semester 2 yaitu tentang listrik statis, muatan, hukum kolom gitu, flux listrik, medan listrik dan sebagainya. Oke. Viskositas itu adalah kalau istilah sehari-harinya disebut kekentalan ya. Jadi ini adalah sebuah istilah yang menunjukkan bahwa kekentalan sebuah fluida, kekentalan. Nah, definisi secara fisikanya adalah gesekan ya, gesekan internal fluida seperti itu teman-teman. Gesekan internal fluida. Nah, jadi antar lapisan itu terdapat sebuah gesekan yang itu menghambat lajunya ya. Itu ada gesekan ya. Jadi kalau kita gambarkan itu misalkan seperti ini mah secara kasarnya gitu ya. Nanti si fluida ini terbentuk dari beberapa ini gitu, teman-teman. Maju sini ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, sorry. Set. Ada yang lebih kecilnya di sini. Set. Gitu ya. Set. Dia lebih besar. Oke. Oke. Jadi ini terdiri dari beberapa lapisan gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini gitu ya. Oke. Yang ketiga misalkan. Nah, seperti itu. Nah, kecepatan yang paling cepat itu misalnya ada lapisan-lapisan gini. Nah, yang paling terakhir yang dekat dinding itu V-nya 0 kecepatannya ya. Yang paling cepat adalah V yang di sini yang di tengah ya. V maksimum. Jadi ini nanti ini V-nya 0 nanti bertahap gitu ya kecepatannya. Nah, jadi gesekan ini sangat mempengaruhi terhadap kecepatan fluida ini ya, laminar ini. Kalau kita ilustrasikan dalam percobaannya itu misalkan begini teman-teman. Ada sebuah lempengan, ini adalah lempeng ya. Ada sebuah lempengan misalkan ya. Seperti itu ya. Ini lapisan fluidanya di tengahnya. Ini adalah lapisan fluida. Ini adalah lapisan fluida. Nah, di tengahnya lapisan fluida. Nah, kemudian kita ini bergerak dengan kecepatan V ya. Bergerak dengan kecepatan V. Si lapisan-lapisan ini ya, V yang ini gitu ya. Oke, nah gitu ya. Oke. Nah, mula-mula ini kita buat ini bergerak lempengnya, ini diam lempeng, diam awalnya ya. Nah, kemudian si ininya apa fluida di sini, lempengannya karena kita geser dengan gaya F, oke, ini juga ke sini ada F meskipun V-nya 0, oke. V yang siklatnya. Nah, ini ada bergeser teman-teman, nanti si titik di dalam fluidanya misalkan ini AB gitu. Ini AB, ya AB CD gitu. CD nanti akan bergeser ke sini ya. Jadi nanti jadi bergeser ya yang ini. D jadi D aksen. Oke. Nah, berdasarkan tegangan geser ya, kita tahu bahwa apa namanya? Viskositas itu ini mah simbolnya, viskositas itu gini, eta ya, dibacanya eta. Jadi ini simbol dari koefisien viskositas. Koefisien viskositas. Oke. Nah, koefisien viskositas ini merupakan perbandingan dari tegangan geser ya. Tegangan geser dengan laju regangan. Laju regangan geser. Laju regangan geser. Nah, tegangan geser adalah kita tahu F per A ya.
F per A. Nah, tegangan geser kan harusnya kita tahu regangan geser kan itu delta L per L. Nah, tapi kita ingin lajunya saja. Lajunya perbandingannya berarti laju per L. Nah, sehingga kita punya V per L. Sehingga eta itu F-nya oke, kita ingin mencari gaya viskosnya. F viskos gitu ya. F internalnya itu. F viskosnya berarti eta gitu ya, dikali A V per L. Nah, ini adalah perumusan dari gaya gesek internal dari kekentalannya fluida itu ya. Jadi fluida ini dinamakan fluida sejati ya teman-teman. Jadi fluidanya bukan fluida ideal. Ini benar-benar sejati. Kenapa? Karena dia memperhatikan gesekan-gesekan internal. Nah, di dalam fluida yang sebenarnya ini adalah fluidanya yang memang yang seperti ini, yang ada kekentalannya. Oke, meskipun kekentalannya nanti agak diabaikan gitu ya, termasuk misalkan air gitu kita abaikan. Nah, viskositas ini berhubungan juga, dia berkaitan dengan suhu ya. Oke, jadi dia akan viskositasnya akan berubah dengan hadirnya suhu viskositas. Oke, suhunya lebih tinggi, nanti viskositasnya akan lebih rendah ya. Tapi kalau nanti suhunya rendah, itu viskositasnya akan gumpal, akan besar kekentalannya. Kita tahu bahwa misalkan di musim dingin gitu, oli gitu, oli di dalam kendaraan itu biasanya mengendap. Nah, itu viskositasnya tinggi. Jadi kalau misalkan suhunya rendah, T-nya rendah gitu ya, T-nya rendah, oke. Akibat suhunya dingin gitu. Nah, si oli di dalam mesin itu biasanya viskositasnya ini juga membuat viskositas besar. Akibatnya nanti mesin susah dihidupkan kan. Itu adalah salah satu aplikasinya ya. Oke, mungkin materinya cukup singkat, yaitu tentang viskositas atau kekentalan di dalam sebuah fluida yang non ideal atau fluida sejati lah gitu ya. Oke, dukung terus channel ini agar channel ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, mahasiswa ataupun adik-adik SMA ya, untuk belajar fisika dasar lebih dalam lagi. Sampai jumpa, salam berfisika.com. Dadah.